Berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah Bapa yang Maha Pengasih. Oleh rahmat-Mu, Engkau menghantarkan kami dapat tiba di hari yang baru yang penuh sukacita ini. Biarlah kami Tuhan boleh bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang besar ini. Jadikanlah hidup kami Tuhan menjadi tempat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan sebentar kami Tuhan akan mengawali segala aktivitas kami. Mari Tuhan, siarkanlah firman-Mu kepada kami dan sertailah kami oleh pertolongan Roh Kudus-Mu sehingga hati kami boleh dibuka dan mengerti setiap kehendak yang akan Engkau pesankan kepada kami lewat firman-Mu ini. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perkataan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan, itu sudah pasti ingin mengarahkan pikiran dan iman kita melihat kepada Allah sebagai pelaku utama atau sebagai Allah yang mengawali dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah adalah pencipta dan awal dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang ada di dunia ini dan di alam semesta ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan, itu sudah pasti ingin mengarahkan pikiran dan iman kita melihat kepada Allah sebagai pelaku utama dan sebagai awal dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah adalah pencipta dan awal dari segala sesuatu yang ada di dunia dan di alam semesta ini. Segala sesuatu diciptakan untuk Dia, dan tanpa firman-Nya maka tidak akan ada sesuatu apapun di dunia ini seperti dikutip dalam Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan dan boleh ada berdiri hanya semata-mata karena firman-Nya yang penuh kuasa. Dia memulai segala sesuatunya dengan firman-Nya seperti dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-1. Pernyataan ini dengan tegas mengatakan bahwa Logos atau firman itu adalah Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia memberikan roh kehidupan dan terangnya kepada kita manusia, agar dengan terang itu kita dapat meninggalkan segala kegelapan yang mengaburkan perjalanan kita untuk hidup menurut kehendak dan rencananya selama di dunia ini. Dia bukan hanya sebagai Allah yang mencipta, namun Dia juga adalah Allah yang senantiasa memelihara dan memenuhi semua kebutuhan hidup kita manusia ciptaannya. Yesus adalah bukti terbesar dari ungkapan kebesaran karya cipta dan kasih karunia-Nya yang terdalam bagi kita manusia dan bagi seluruh kehidupan di dunia ini. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1 dan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa firman yang mulia itu mau menjadi manusia dan diam di antara kita, adalah Allah yang mau berempati untuk menyatakan kasih-Nya, karena Dia mau turun bergerak menyeberangi jurang yang dalam dan lebar antara manusia dan Allah meskipun salib menjadi taruhannya. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sungguh telah nyata di dalam Yesus Kristus, seperti dikutip dalam Titus 2 ayat yang ke-11.
Di dalam Yesus berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah, seperti dikutip dalam Kolose 2 ayat yang ke-9. Kemudian perkataan, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Sudah tentu, ini juga ingin memastikan kepada kita tentang seluruh panggilan awal dan akhir dari seluruh tujuan keberadaan hidup kita di dunia ini. Yesus Kristus adalah kasih dan sumber kehidupan dan kasih karunia Allah yang memancarkan kebaikan dan kehidupan bagi kita umatnya. Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada dunia karena kasih Allah akan dunia ini yang begitu besar. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sekalipun kita manusia layak untuk dihukum oleh dosa dan pemberontakan kita, namun Allah mau mengambil tempat kita dan menggantikan diri kita dengan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dan memberikan kita hidup yang baru. Dia diremukkan oleh kejahatan kita, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Inilah anugerah yang terbesar dari Allah dalam hidup kita, bahwa kita telah ditebus oleh Yesus Kristus dari dosa dan kematian. Hingga kini Yesus Kristus masih memberikan karunia itu kepada tiap-tiap orang yang mau bersedia datang mendekat kepadanya. Di dalam Dia ada pengampunan, di dalam Dia ada kehidupan yang baru. Di tengah dunia modern ini, dunia semakin egois dan semakin materialistis, yang membuat hidup dan kebenaran itu diinjak-injak hingga tidak ada artinya. Manusia semakin pandai bersandiwara untuk menutupi dosa dan kesalahannya dengan berbagai alasan yang masuk akal. Ada banyak orang yang tertekan, serasa sesak, hampir mati oleh karena beratnya tekanan dan perasaan bersalah. Ada banyak orang yang tidak bisa tidur dan sulit untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan bahkan terbukti bahwa kemewahan saja tidak mampu membahagiakan hidup manusia. Namun oleh firman ini memanggil kita untuk tetap percaya bahwa hanya di dalam Yesuslah semua itu kita akan temukan. Hidup yang sesungguhnya hanya ada di dalam Dia. Yesus Kristuslah sumber dari segala kebenaran dan kehidupan yang sejati. Seperti apa yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu artinya, satu-satunya tujuan dari kehadiran Yesus adalah untuk memberikan kehidupan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita meluruskan segenap langkah dan kehidupan kita dengan menyertakan firman Tuhan. Firman-Nya lah yang diberikan kepada kita untuk menyatakan kehidupan dan terang, agar kita dapat sampai kepada hidup yang kekal yang telah disediakannya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kebaikan-Mu yang kami rasakan yang menghantarkan kami dapat tiba di hari ini. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu dan Engkau sudah sempurnakan itu ya Tuhan. Di dalam kehendak-Mu agar kami boleh menyambutnya dengan iman dan percaya kami. Biarlah hati kami boleh Tuhan merenungkannya dan memeliharanya Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang senantiasa menyaksikan Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Allah Bapa yang di surga, berikan kami senantiasa penyertaan-Mu agar kami layak menjadi terang bagi dunia ini Tuhan, oleh karena Engkau Allah yang menyertai dan memihak kepada kami. Engkau memberkati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta dari segala sesuatunya mungkin bagimu Tuhan. Biarlah kami boleh tunduk mengimani bahwa Engkau Allah sanggup menyertai dan mencukupkan dan memelihara kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Demikian juga Tuhan kami boleh berdoa pada hari ini. Engkau yang memberkati dan menambahkan sukacita, menambahkan umur yang panjang, menambahkan berkat yang luar biasa kepada jemaat-Mu yang pada hari ini merayakan perayaan hari kelahiran ulang tahun mereka Tuhan. Di hari ulang tahun kelahiran mereka, biarlah Engkau semakin tambahkan Tuhan berkat-Mu. Biarlah Engkau semakin tambahkan sukacita bagi keluarga lepas keluarga. Engkau juga memberkati bagi jemaat kami ya Tuhan yang merayakan hari kelahiran
atau hari ulang tahun pernikahan mereka. Biarlah mereka semakin rukun dan semakin bersuka cita dalam keluarga, dalam damai sejahtera-Mu, dalam saling kasih mengasihi. Sebab Engkau Allah yang mendengarkan dan senantiasa memimpin setiap keluarga, yang mengingat Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang memimpin setiap kami keluarga yang memohon pertolongan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.